kalau kita masuk pertama tadi itu ada Pak Willy, lihat ada perpustakaan, kemudian ada di situ ada perpustakaan kota, kemudian ada workshop, kemudian situ ada patung-patung, kota, kemudian di sini ada penangkaran penyu. Ya. Nah, kalau menurut Pak Willy, ini kan apa namanya tuh servis atau jasa. Nah, ada nggak kira-kira perbedaan antara kalau kita menawarkan suatu produk antara barang dengan jasa? Oh iya, baik. Memang ada perbedaan yang cukup mendasar antara produk dan jasa. Jadi tempat wisata lokasi ini bisa dikategorikan sebagai pelayanan atau service. Perbedaan mendasar itu ada 4. Pertama adalah intangibility. Itu tidak terlihat, Tidak terlihat, tidak berwujud. tidak berwujud. Sehingga apa? Pengelola tempat wisata ini perlu memberikan suatu experience, pengalaman. Karena ketika mereka mengeluarkan biaya atau harga untuk mendapatkan pelayanan ini, mereka kan tidak mendapatkan sesuatu yang gratis, tidak dalam bentuk barang. Sehingga apa? Pengelola tempat wisata ini perlu memberikan pengalaman yang menarik. Pengalaman sama kayak saya lihat pertama kali saya melihat penangkaran penyu. Betul. Jadi ini suatu pengalaman yang berharga bagi saya. Betul. Nah, itu adalah intangible. Ya. Yang kedua adalah inseparability atau tidak dapat dipisahkan. dipisahkan. Jadi kita di sini sebagai konsumen, sebagai pelanggan, dengan produsen sebagai penyedia jasa atau service provider itu memiliki interaksi yang kuat. Konsumen adalah co-producer. Betul. Jadi di sini mulai dari kita pintu masuk, kita disambut oleh tukang parkir, ada petugas loket, ada petugas keamanan, ada tour guide. Semua ini adalah service provider. Bagaimana penyedia jasa ini berinteraksi dengan konsumen dengan baik. Ya. Nah, ini salah satu karakteristik yang membedakan adalah produk dan jasa. Dan keterlibatan antara kita sebagai produsen dan sebagai konsumen itu begitu kuat. Yang ketiga adalah karena dengan jasa kita sulit standarisasi. bukannya tidak bisa tapi sulit. Apa? Perbedaan pelayanan. Perbedaan pelayanan. Karena beda orang mungkin beda pelayanan. Betul. Karena itu juga berpengaruh karena bisa juga tergantung dari cuaca. Pada saat musim hujan, sehingga pelayanan kita tidak optimal. Tapi kalau cuaca yang bagus, pelayanan lebih baik. Nah, bervariasi ini jika gimana caranya supaya standar? nah, itu tugasnya. Mulai dari pelayanan karyawan, personil, peralatan, dan hal lainnya, sehingga semua dapat digunakan dalam waktu yang baik. Misalnya standar pelayanan, kemudian standar pelayanan konsumen. Dari waktu ke waktu, kita dari untuk mencari variasi yang Terakhir adalah very stability. stability. Oke, stability ini adalah tidak dapat Dapat diterima. jadi waktu kita punya kapasitas yang optimal, misalnya di hari sepi, libur, maka kapasitasnya rendah sedikit. Tapi sebaliknya ketika lagi ramai, weekend, itu menurun. Jadi bagaimana pengusaha bisa mengelola tempat wisata ini ketika hari libur, hari ramai dengan waktu